yang setengah umur atau seorang laki-laki yang sudah lanjut usia memegang atau menggendong seorang anak bayi kecil yang sama-sama makhluk, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang muda, ada yang tua, ada yang laki-laki, ada juga yang perempuan. Itulah fakta bahwa Allah menciptakan manusia saling berpasang-pasangan. Fakta bahwa Allah menciptakan semua itu merupakan salah satu ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta yang Allah ciptakan. Dan Allah ingin menunjukkan keagungannya, kemuliaannya, kebesarannya, ketinggiannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik seorang laki-laki muda setengah daya ataupun setengah tua, lanjut usia perempuan laki-laki yang menggendong seorang anak bayi laki-laki ataupun seorang anak bayi perempuan, pada hakikatnya kita di Sayyidul Ayam telah diingatkan ribuan jutaan bahkan tak terhitung nasihat yang Allah berikan di permukaan dunia ini. Kita selaku manusia, selaku umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat botol di pengimaman itu nasihat, melihat tampar atau meja kecil di pengimaman itu nasihat, peci yang kita pakai itu nasihat, parang, cangkul, apapun yang kita pegang, apapun yang kita pandang, yang kita lihat kanan kiri belakang depan, semuanya nasihat. Yang merupakan salah satu nasihat kalau kita mengambil suatu hikmah di balik apa yang ada di sekitar kita, justru sesuatu benda itu akan menjadikan sebab dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di Sayyidul Ayam ini saya selaku khatib berwasiat dengan adanya waktu yang sangat singkat di atas mimbar yang terbuat dari kayu yang sangat sederhana, dibuat oleh seorang tukang yang lihai untuk membuat daripada mimbar. Maka saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya, keluarga, mertua, ibu mertua semuanya, sekaligus mengajak dan memberikan nasihat kepada orang yang lupa tentang jalan menuju kepada Allah, lalai atas jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari di Sayyidul Ayam ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk fafirru ilallah, lari, mengejar, menggapai ridha, inayah, ma'unah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seyogyanya lah di Sayyidul Ayam ini, mari kita tingkatkan kualitas, kuantitas, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sesungguh-sungguhnya, yaitu intisalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat, menjalankan segala perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang santri diberi tugas untuk menggoreng tempe. Seorang santri ditugaskan untuk menggoreng salah satu telur, baik itu telur merek mata sapi ataupun dadar. Seorang santri ditugaskan untuk menggoreng tahu. Seorang perempuan ada yang masak gulai, sate, dan berbagai macam makanan yang selalu kita makan pagi, siang, dan sore ataupun malam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menciptakan ini hidup adalah merupakan suatu alat untuk mencium sesuatu apa-apa yang ada di permukaan bumi. Hidung ini akan tahu ini adalah aroma bau rumput, ini adalah aroma bau bangkai, ini adalah aroma berbau sedap, berbau gulai, berbau soto, berbau bakso, dan lain-lainnya. Hidup bukan hanya sekedar hidup, bukan hanya tugasnya menghirup oksigen, bukan hanya sekedar kita menghirup udara, bukan hanya sekedar kita menghirup udara, tetapi hidup adalah alat,
adalah alat yang Allah berikan kepada kita untuk membedakan antara bau itu wangi ataupun bau itu adalah bau yang tidak wangi, bau yang sedap ataupun bau yang tidak sedap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalaulah hidung ini di dunia ribuan jutaan hidung, tak terhitung jumlahnya hidung manusia, hidung manusia, baik itu hidungnya seorang laki-laki ataupun hidungnya seorang perempuan, hidungnya pemuda ataupun hidungnya orang tua. Baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan kita, leader kita, telah memberikan ultimatum kepada kita yang merupakan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi katakan, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah, hidung itu kelak di akhirat tidak akan pernah mencium wangi-wanginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan masuk ke surganya Allah, jangankan melihat indahnya surganya Allah, mencium wangi-wangian yang ada di dalam surga, hidung ini tidak akan mampu dan akan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alantas kenapa dan apa yang diperbuat oleh hidung sehingga hidung itu tidak mampu mencium aroma wangi-wangian yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Dari sekian banyaknya ibadah, dari sekian banyaknya aktivitas kita, dari sekian banyaknya pekerjaan kita, agar kita nantinya hidung ini dapat mencium wangi-wangian yang ada di dalam surga. Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang disampaikan oleh Abu Dawud radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW pernah berpesan. Beliau katakan, man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah ta'ala, barang siapa yang mempelajari ilmu, baik laki-laki ataupun perempuan, baik yang dari luar negeri ataupun yang di dalam negeri, baik itu anak-anak yang dari pedesaan ataupun perkotaan, baik itu anak-anak yang merupakan keturunan pejabat ataupun keturunan orang biasa, man ta'allama ilman yubtagha bihi wajhullah ta'ala, kemudian orang yang mempelajari ilmu yang seharusnya ditanamkan suatu niat di dalam hatinya semata-mata untuk mencari ridhanya Allah, untuk mencari ridhanya Allah, dia berangkat hanya sekedar ingin mendapatkan ridha Allah. Dia belajar ingin mendapatkan ridhanya Allah. Dia menghafal berbagai mata pelajaran yang dia hafal, yang dia pelajari, semata-mata hanya ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau itu tidak ditanamkan niat kita, bukan niat ridha Allah taala, tetapi niat yang lain, la yasta'lam la yata'allamahu illa yusiba bihi gharadan min ad-dunya. Nabi katakan, la yata'allamuhu illa yusiba bihi gharadan min ad-dunya. Tidak akan ada seorang manusia pun yang di dalamnya hidup, yang dimana dia hidup menjalankan hidup, di dalam hatinya tidak ada niat karena Allah, tapi dia menjalankan hidup untuk melakukan sesuatu apa yang dia lakukan hanya sekedar niatnya ingin menggapai dunia, ingin menggapai pangkat, ingin menggapai kedudukan dan lain-lainnya. Dia hanya ingin mendapatkan dunia, bukan ingin mendapatkan ridhonya Allah. Dia kedepankan urusan dunia, tidak mengedepankan urusan ridhonya Allah. Lam yajid arafal jannati yawmal qiyamah, nanti di hari kiamat hidung-hidung manusia, hidung-hidung kita, bisa jadi kita yang ada di Masjid Al-Bab ini tidak akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencium wangi-wangian di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
sahabat Anas Hudzaifah, sahabat Anas radhiyallahu anhu, sahabat Hudzaifah dan sahabat Ka'ab bin Malik mengambil 3 pesan dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu contoh-contoh yang disampaikan oleh Nabi, didengarkan oleh para sahabat dan disampaikan kepada umat, bahwasanya kelompok-kelompok orang-orang golongan-golongan yang nantinya hidungnya tidak bisa menghirup wangi-wangian yang ada di dalam surga, jangankan wangi-wangian aroma-aroma hasil penggorengan tahu, tempe ataupun telur, surganya Allah nantinya tidak akan mampu dicium wangi-wangian yang ada di dalamnya. Kelompok seperti apa yang disebutkan oleh junjungan Nabi kita baginda Nabi Muhammad? Salasa, ada 3 macam yang perlu diingat oleh kita dan yang perlu diwaspadai oleh kita. Yang pertama adalah yumari bihis sufaha, ada seorang mencari ilmu. Ada seseorang mencari ilmu, menimba ilmu, mengasah ilmu, mempelajari berbagai macam ilmu. Ada yang pergi ke sekolah umum, ada yang pergi ke pondok pesantren, ada yang masuk ke salah satu lembaga formal, ada yang masuk ke lembaga informal, baik itu pondok salaf, baik itu pondok modern, ataupun pondok-pondok yang lainnya. Hanya tujuannya ingin menambah suatu kemampuan, dan kemampuan ini ingin dijadikan suatu bantahan-bantahan ketika mendapatkan nasihat-nasihat dari orang-orang sekitarnya. Jangankan nasihat orang tua yang disampaikan kepada kita, kemudian kita membantah nasihatnya ayah dan bunda kita. Hatta orang bodoh, hatta orang yang tidak pernah mondok, hatta orang yang tidak pernah belajar, tapi ada keimanan di dalam hatinya, kemudian dia memberikan nasihat kepada kita, kemudian kita membantahnya, kemudian kita menepisnya, kemudian kita tidak menerimanya dengan alasan berbagai macam dalil yang pernah kita belajar, yang pernah kita pelajari itu dalil. Maka ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Sekelas orang bodoh memberikan nasihat kepada kita, wajib kita dengarkan, apalagi itu adalah kedua orang tua kita, apalagi itu adalah orang yang berilmu. Maka ketika engkau memiliki suatu ilmu, pengertian, pemahaman dalam urusan agama, dalam urusan hal-hal yang lainnya, yumari bihis sufaha, ilmu jangan kau gunakan untuk membantah sesuatu hal, nasihat-nasihat dari orang-orang sekitar kita. Selagi nasihat itu adalah nasihat yang baik, wajib untuk kita jalankan, wajib untuk kita dengarkan. Yang kedua, sahabat Anas dan sahabat Hudzaifah, sahabat Ka'ab bin Malik tidak mengatakan sebagaimana yang disampaikan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad, au tasiru bihil ulama, ada seseorang mencari ilmu, ada seseorang mengejar ilmu, mengasah ilmu, setiap harinya ziyadah, menambahkan suatu pengertian pemahamannya, menambahkan, mengasah kemampuannya, bagaimana dia menjadi orang yang cerdas, bagaimana dia menjadi seorang pelajar yang hebat, yang handal, yang lihai, yang cerdas, yang mampu. Kalau perlu ranking atau piala-piala, dia semuanya bawa untuk dibawa dan ditunjukkan kepada ayah dan bundanya, untuk ditunjukkan kepada guru-gurunya. Wahai guru, aku juara 1. Wahai emak dan ibu, aku juara 1. Itu adalah merupakan sesuatu hal, dan di mana kebiasaan itu, andaikan itu terbiasa dengan diri kita, kemudian salah daripada niatnya kita, tetapi niatnya kita justru al-tasribul ulama, membanggakan kecerdasan kita, membanggakan daripada kemampuan kita, ingin agar orang-orang di sekitar kita ataupun guru-guru kita mengatakan, oh kau pintar, kau alim, kau cerdas, kau bisa. Maka ucapan-ucapan yang disampaikan oleh guru kita kepada kita itu adalah ucapan yang memberikan motivasi kepada kita. Tetapi kalau ada unsur niat di dalam diri kita, hanya ingin menunjukkan kecerdasan kita kepada guru kita, ingin menunjukkan kehebatan kita, kepawaian kita, kecerdikan kita kepada guru kita, kepada kedua orang tua kita, maka itu adalah salah satu kelompok, salah satu golongan yang nantinya di surga tidak akan menghirup wangi-wangian yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
sahabat Anas, sahabat Hudzaifah, dan sahabat Abdul Malik juga mengatakan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Nabi. Yang ketiga, beliau mengatakan au yasrifa biwujuhan nas ilaih, au yasrifa biwujuhan nas ilaih. Bahkan ditambahkan oleh salah satu ulama besar, ulama kondang, ulama yang terkenal sepanjang zaman. Ulama itu masih dikenal namanya, yaitu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau sampaikan di dalam karyanya dan selalu dipelajari oleh setiap pelajar-pelajar yang ada di pondok pesantren di Nusantara ini. Beliau mengatakan bahwasannya isti'malatu wujuhin nas wa jam'a khutamid dunya. Kalau Nabi mengatakan awasifatu wujuhin nas ilaih, mencari perhatian di kalangan manusia, biar dibilang pintar, biar dikatakan hebat, istiqmal wujuhin nas, atau dia mencari suatu kemuliaan, kedudukan, pangkat, kehormatan agar diagungkan, agar dimuliakan. Wajah khutamid dunia, dia mencari suatu ilmu, dia menjalankan ibadah, sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, menjalankan ibadah berjamaah, tetapi dia ingin supaya dipanggil orang saleh, supaya dia dipanggil orang yang hebat, supaya dia dipanggil orang yang dekat dengan Allah. Tidak ada satu niat untuk ridhoillah Ta'ala, maka dikhawatirkan kalau ada unsur-unsur dalam hati kita seperti itu, dikhawatirkan hidup kita tidak akan mampu dan akan disumpah oleh Allah untuk menghirup wangi-wangian daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah ketika ada seorang laki-laki berpakaian putih dengan peci putih melihat seorang laki-laki tua yang sudah lanjut usia memegang seorang anak bayi kecil ketika digendong sambil menangis. Seorang laki-laki yang berpakaian baju putih melihat menatap kutu bayi, ternyata hidungnya keluar daripada suatu cairan dikenal dengan bahasa Madura adalah merok, yaitu pipih atau sesuatu hal cairan-cairan yang keluar dari hidung. Seolah-olah menghirup udara sangatlah berat, sangatlah susah, tapi bisa menghirup. Tapi nantinya di akhirat bukan hanya sesuatu hal yang meleleh dari hidung kita. Ingus dalam bahasa Indonesianya, merok dalam bahasa Maduranya, bukan hanya merokan, bukan hanya ubean, bukan hanya ingusan di akhirat kelak, tapi betul-betul disumbat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada unsur-unsur di dalam hati kita, niat-niat yang masih salah, maka kita di dalam khutbah, di dalam sayyidul ayat ini, yang dimana kita berangkat melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita, menggerakkan seluruh anggota tubuh kita di tempat di hati, di mana hati kita selalu kita gantungkan kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita yang ada di masjid ini dan saudara-saudara kita agar dibetulkan hati kita daripada niat-niat kita yang ada di dalam hati. Tidak ada sesuatu yang kita cari, hanya satu yang kita cari adalah ridhoillah Ta'ala. Semoga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan niat yang betul, niat yang benar, niat yang semata-mata ridhoillah, semata-mata ridhoillah Ta'ala, maka di situ kita akan mendapatkan sesuatu hal yang dimana Allah janjikan mereka akan menghirup wangi-wangian, mencium wangi-wangian daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Allah katakan, tegas Allah katakan di dalam surat As-Syu'ara ayat 20, Allah katakan, qala Allah Ta'ala, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Barang siapa yuridu harsal akhirah, yang menghendaki keuntungan di akhirat, dia menjalankan ibadah, tidak ada lain yang dia cari, tidak ada lain yang dia kejar, hanya ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazid lahu fi harsi, akan kami tambahkan keuntungan baginya nantinya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, wa man kana yuridu